Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan yang namanya kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, pertama-tama khatib berwasiat kepada pribadi dan juga umumnya kepada para jamaah untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtitsalu awamirillah, melaksanakan segala perintah-perintah Allah, wajtinabu nawahihi, dan juga meninggalkan segala larangan-larangannya. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Jum'ah rahimakumullah, tidak ada satu makhluk pun yang Allah ciptakan abadi atau kekal selama di dunia ini. Tidak ada pandang bulu apa dia orang baik, durhaka, kuat, kaya, miskin, atau berpangkat raja, rakyat jelata, semuanya pasti akan menemui yang namanya kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Yang artinya, kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu, wahai Muhammad. Maka jikalau kamu mati, apakah mereka kekal? Apakah mereka akan kekal? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan yang namanya kematian. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Quran surat Al-Anbiya ayat 34 sampai 35. Kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, ayat di atas Allah telah memberi pemahaman kepada kita bahwa semua manusia pasti akan mati. Dan sebelum mati, manusia pasti akan diuji dengan berbagai ujian. Sesuatu membuat kita tidak senang seperti sakit, kemiskinan, dan kematian. Selain itu,
kita juga diuji dengan kebaikan dan kesenangan, seperti kekayaan, harta yang banyak, dan ilmu yang kita miliki. Maka kita sebagai orang yang beriman, semua hal itu perlu disadari bahwa kehidupan di dunia ini adalah sementara. Di akhirat kita akan bertemu dengan kehidupan yang sebenar-benarnya, kehidupan yang kekal dan abadi selama-lamanya. Manusia tidak akan sampai ke akhirat sebelum melalui kematian. Karena itu kematian merupakan keharusan yang tidak dapat ditolak dengan apapun dan oleh siapapun. Meskipun dia berada di tempat persembunyian yang jauh atau berada di benteng yang kuat, kematian kalau sudah waktunya tetap akan mendatangi orang tersebut. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Yunus ayat ke-49 yang artinya, tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-8 yang artinya, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-78 yang artinya, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, cukuplah ayat di atas menjadi dasar pemahaman, penyadaran bagi kita. Sering pula kita saksikan bagaimana perjalanan seseorang menuju kematiannya, berbagai macam nampak keadaannya, sedangkan kita yang hidup tidak mengerti dengan apa yang dirasakan oleh orang tersebut. Namun kita sebagai orang yang beriman percaya betapa sakitnya derita orang yang sedang dicabut nyawanya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu kesempatan pernah menyebutkan bahwasannya sakaratul maut itu huwa kaqadri 300 darbata bis-sayf. Sakitnya sakaratul maut itu seperti 300 kali sakitnya ditusuk oleh pedang. Hadis riwayat Ibnu Abu Dunya. Maka sudah seharusnya kita memperbanyak mengingat mati agar kita selalu berhati-hati dalam hidup di permukaan bumi ini. Dan dengan mengingat mati, seseorang pasti akan mengakhiri perbuatan maksiatnya kepada Allah serta lebih giat untuk bertobat menuju ampunannya. Salah satu ulama salaf pernah mengatakan, kalau ada seorang hamba Allah yang dinasehati susah, dinasehati untuk berbuat kebaikan susah dan seterusnya susah, maka nasihat terakhir yang paling mujarab adalah nasihati dia tentang kematian. Kalau dinasihati tentang kematian dia juga masih tidak mau menerima, berarti orang tersebut sudah tertutup pintu hatinya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang mudah menerima nasihat kebaikan dari siapapun, dan mudah-mudahan kita semua dijauhkan daripada sifat tidak mau dinasihati, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa mengingat kematian baik di siang hari ataupun di malam harinya, dan mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, dikabulkan segala hajat kita khususnya di hari Jumat ini, dan mudah-mudahan kelak nanti kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat terkhusus untuk diri kami pribadi dan umumnya kepada para jamaah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad as-sadiqil wa'd al-amin wa ala ikhwanihi an-nabiyyin wal mursalin. Warda Allahumma an ummahatil mu'minin wa alil baitit tahirin wa anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa anil a'immatil muhtadin Abi Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa anil awliya wa salihin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah al-'aliyil 'azim fattaqu wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin 'azim, amarakum bis salati was salam ala nabiyyil karim faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dafa' 'annal ghalaa'a wal balaa wal waba wal fahsya wal munkar wal bagh was suyuf al mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wattaqu yaj'al lakum min amrikum makhraja wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar.